Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juwita Sirait dengan ujung NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Baiklah, kita memasukin materi yang pertama. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik, yang pertama, tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama, membantu meningkatkan kinerja pemerintah, yaitu fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, yaitu menentukan alokasi sumber daya dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan komunikasi kelembagaan, yaitu menunjukkan akuntabilitas dan meningkatkan komunikasi instansi. Selanjutnya, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Adapun manfaat pengukuran kinerja, yang pertama, memberikan pemahaman mengenai kinerja manajemen. Contohnya, memahami ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja. Yang kedua, memberikan arah dan monitoring terhadap target kinerja, contohnya memantau pencapaian kinerja dan melakukan tindakan korektif. Yang ketiga, basis untuk reward dan punishment, contohnya memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif sesuai dengan pencapaian. Yang keempat, alat komunikasi dan identifikasi kepuasan pelanggan, contohnya memperbaiki komunikasi internal dan mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang kelima, memahami proses kegiatan instansi pemerintah, contohnya yaitu membantu memahami proses kegiatan dan memastikan pengambilan keputusan objektif. Selanjutnya yaitu karakteristik pengukuran kinerja sektor publik. Multimediasional, contohnya itu tidak dapat diukur hanya dengan indikator tunggal. Yang kedua itu perlu pengukuran non finansial, contohnya itu output yang dihasilkan bersifat instable sehingga perlu ukuran kinerja non finansial. Adapun tujuan sistem pengukuran kinerja ini yaitu komunikasi strategi pengukuran kinerja finansial dan non finansial, memahami kepentingan manajer dan mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kolektif. Selanjutnya, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Evaluasi berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan analisis varians antara kinerja aktual dan dianggarkan. Selanjutnya, analisis varian mencangkup varian pendapatan, pengeluaran, belanja rutin, dan belanja investasi. Identifikasi sumber penyebab varian dilakukan hingga level manajemen terbawah. Dan yang terakhir, analisis varian tidak cukup untuk mengukur kinerja karena keterbatasan seperti kesulitan menetapkan signifikan varians. Yang kedua itu informasi non-finansial, yaitu menjadi tolak ukur tambahan untuk meningkatkan keyakinan terhadap pengendalian manajemen. Metode seperti balance scorecard mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Balance scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Ketiga, pengukuran value for money, yaitu fokus pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan publik. Indikator kinerja harus terkait dengan efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Kepuasan masyarakat berhubungan dengan komplain yang semakin rendah. Yang keempat, pengembangan indikator value for money, yaitu terbagi menjadi indikator alokasi biaya dan kualitas pelayanan, digunakan oleh pihak internal untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan, serta oleh pihak eksternal untuk kontrol dan akuntabilitas publik. Langkah-langkah pengukuran value for money, yaitu pengukuran ekonomi, efisiensi, efektivitas harus dilakukan bersama-sama. Pengukuran outcome memperhatikan dampak program atau kegiatan terhadap masyarakat. Estimasi indikator kinerja dapat dilakukan berdasarkan kinerja tahun lalu, penilaian ahli, tren, dan regresi. Dan yang terakhir, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja meliputi analisis kegiatan dan program, jenis tindakan kebijakan, dan hasil yang diharapkan dari program. Kesimpulan dari materi ini yaitu sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Dalam pengukuran kinerja merupakan salah satu alat pengendalian organisasi karena diperkuat dengan adanya mekanisme reward dan punishment.
Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki sektor pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Inti pengukuran kinerja pemerintah adalah pengukuran value for money. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya dan hasil yang maksimal serta efektivitas dan penggunaan sumber daya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.